Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan Dengan Bapak Danu. ya. Oke, jadi kami ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Eh, jadi pertanyaan pertama itu bagaimana sih Pak awal mula Bapak sebagai wirausaha untuk bekerja di sini? Apa kayak motivasi Bapak untuk membuka usaha ini lah Pak? Ya, ini kan dulunya awalnya itu kan ini kan punya rumah sendiri. Jadi ada lahan kosong lah kanan kiri. Daripada nganggur, dibuatlah usaha. Dulu awalnya fotokopi, belum ada print-printan. Nah, jadi fotokopi dulu berapa tahun, terus tambah print-printan seperti ini. Oh, oke Pak. Jadi apa sih alasan utama Bapak untuk memilih usaha ini lah Pak daripada usaha yang lain yang selain Bapak sebutkan tadi karena ini juga rumah kosong, apa Pak alasannya? Ya karena saat itu tuh belum ada fotokopian daerah sepanjang jalan ini. Jadi ya itu yang jadi pilihan. Oh, Nggak ada fotokopian zaman dulu itu di sini. Akhirnya dibuka fotokopian dan memang terbukti pada ramai memprint di sini, terutama yang dari teknik itu. kalau boleh tahu dari tahun berapa Pak? Mengingat 90 berapa ya? 97. oh 97 cukup lama ya Pak. Ya. Oh, Soalnya yang punya itu ya sambil kuliah sambil buka oh, fotokopian satu. oh. Jadi kan di era zaman sekarang nih Pak, bagaimana sih Bapak menstrategikan usaha Bapak ini dan memasarkannya bagaimana nih Pak? Ya kita ikuti perkembangan zaman seperti itu. Awalnya fotokopi kan, lama-lama kita mikirkan, oh kita tambah print juga seperti itu. Jadi ya ikut perkembangan zaman. Jadi dari pelanggannya mintanya apa kita sediakan gitu aja. Tapi untuk khusus terbatas untuk fotokopi dan print. Gitu. Untuk apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi selama dari berapa tahun tuh dari 97 sampai sekarang untuk tantangan terbesar untuk Kalau tantangan sih banyak, ya. Salah satunya mungkin harganya, harga barang-barang ATK misalnya itu semakin lama semakin naik. Terus kemudian harga fotokopi dan print itu untuk naik itu susah, karena kalau naik sedikit mungkin ya ditinggal pelanggan seperti itu. Jadi kita naikkan pelan-pelan seperti itu. Terus tantangan yang paling berat itu ya pada saat corona itu. Jadi sama sekali ya pendapatannya turun drastis, itu yang paling berat. tadi kan Bapak tentang corona tadi apakah corona yang kemarin kita alami itu kan buka yang mengingat juga saya lihat ada kirim ke WA kan Pak untuk ngeprint segala macam itu pas di COVID-19 itu Bapak tetap menerima atau enggak Pak? Tetap buka selama corona saya buka. Jadi libur hari Minggu aja. Nah, ya itu pelanggannya turun drastis sampai ya mungkin 90%. Jadi sehari itu bisa ya paling berapa puluh ribu, di bawah 100 pokoknya tuh. Tapi tetap buka gitu. Ya karena untuk menjaga pelanggan gitu. Jadi orang tahu walaupun hari seperti itu tetap buka, jadi orang tahu. Jadi nggak kecewa mereka gitu. Karena mahasiswa saat itu masih ada yang ke kampus. Selain COVID-19 nih Pak, apa tantangan terbesar Bapak selama menjalani usaha ini Pak, fotokopian? Tantangan terbesar itu paling kita memberikan kepuasan pada pelanggan. Itu yang paling susah. Karena pelanggan itu banyak maunya. Mau nggak mau kita harus ya usahakan bisa lah seperti itu. Itu yang paling berat itu seperti itu. Terus selanjutnya kan tadi Bapak udah lama banget membuka dan tadi alasannya karena di daerah sekitar sini kan belum ada fotokopi baru Bapak kan. Nah, bagaimana sih Pak mengatasi persaingan yang kita lihat nih di Kampung Baru sendiri udah banyak banget kayak deretan dikit-dikit ada fotokopian dan lain sebagainya. Menurut Bapak gimana sih cara mengatasinya Pak? Kalau di sini kan fotokopian belum banyak tuh. Banyak panjang jalan ini ya. Jadi ya sayangnya mungkin hanya satu atau dua. Ya kita berikan pelayanan terbaik aja. Gitu. Kalau misalnya fotokopi ya fotokopinya usahakan yang bagus.
Kalau printnya yang bagus gitu. Terus minta apa, pelanggannya minta apa ya kita usahakan bisa, seperti itu. Jadi kita ya akrab dengan mereka, jadi mereka balik lagi ngeprint dan sebagainya. Apa sih Pak saran untuk Bapak kepada teman-teman semua tergantung terutama kita nih Pak sebagai mahasiswa yang ingin membuka usaha seperti Bapak ini atau fotokopian ini. Bagaimana Pak saran Bapak? Saran saya ada dananya seperti itu. Dananya nggak perlu banyak, yang penting ada dulu seperti itu. Kemudian cari tempatnya yang strategis. Berarti harus survei dulu. Misalnya kita nemu tempat ini bagusnya untuk apa? Jadi jangan sembarangan buka usaha apa gitu. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang sudah buka, ya pelayanannya harus baik, harus ramah, enak seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya pengalaman terbaik, terburuk, dan hal yang ingin dicapai oleh Bapak ini bisa diwawancari oleh rekan-rekan saya. Pengalaman buruk apa yang pernah Bapak alami selama menjalankan wirausaha ngeprint ini, Pak? Kalau pengalaman buruk ya banyak. Ya. Tapi ya salah satunya ya contohnya aja lah. Pelanggannya nggak puas. Misalnya kita ngeprintkan ini salah rupanya ngeprintnya. Gitu. Ada yang kita ngeprint, kita fotokopi, kita print ternyata fotokopinya printannya hasilnya buruk seperti itu. Ada juga kehilangan barang. Kehilangan pernah, Pak? Iya pernah. Itu seperti itu. Dah itu aja lah. Sama terakhir, Pak, Bapak selama menjalankan wirausaha ini apa sih hal yang Bapak ingin capai di kedepannya gitu? Ya kalau kedepannya ya usahanya ya semakin berkembang dan juga pendapatannya semakin banyak, itu aja. Ya karena zaman kan semakin lama semakin mahal gitu sekarang. Yang penting kita bertahan lah gitu. Nah itu aja. Oke, baik, terima kasih ya, Pak ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kisti Amelia Ramadhani dengan NPM 048. Aku Rahmat Hidayat dengan NPM 064. Jadi di sini kita akan memberitahukan bentuk wirausahaan Bapak Danu yang sedang berjalan saat ini. Beliau dulunya pernah menjadi karyawan fotokopi pada tahun 1997. Lalu beliau berpindah profesi sebagai tukang galon. Setelah Bapak Danu berpindah profesi menjadi tukang galon, karena melihat peluang yang begitu besar dan lokasi yang strategis, Bapak Danu memilih untuk kembali menjadi tukang fotokopi. Hingga saat ini, karena besarnya minat mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pembelajarannya di kampus.